Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Prastia, asisten menggambar teknik angkatan 2019 bersama rekan saya. Saya Titin Sulistianingsih, asisten menggambar teknik angkatan 2020. Kami selaku pengampu modul 6. Nah, selanjutnya selamat menyimak video pemaparan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sulistianingsih, dari asisten menggambar teknik angkatan 2020. Kali ini saya akan mengampu modul 6, yaitu membuat garden light atau lampu taman. Nah, sebelumnya kita akan membuat foldernya terlebih dahulu dengan format nama name D600, kemudian nama, kemudian modul 6. Oke. Nah, selanjutnya kita buka SolidWorks-nya. Di sini kita bisa new dokumen. Nah, untuk membuat lampu taman ini kita akan membuat beberapa part. Part pertama kita akan membuat flange bottom. Pastikan unit yang kita gunakan adalah MMDS ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pilih plan-nya itu top plan, lalu sketch. Nah, di sini kita akan membuat sketsa dua lingkaran. Dimulai dari titik origin, kemudian kita bisa smart dimensi. Untuk lingkaran dalamnya itu berukuran 170 mm dan lingkaran terluarnya itu 280 mm. Kita bisa checklist. Kemudian kita beri ketebalannya dengan extrude close. Di sini kita beri ketebalannya itu 3 mm. Oke. Setelah seperti ini kita bisa save as pada dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Kita save. Dengan nama flange button. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita akan membuat sketsa baru di atas bidang lingkaran ini. Kita bisa normal to bidangnya. Kemudian kita akan membuat 6 lingkaran. Caranya kita akan menambahkan centerline terlebih dahulu sebagai garis bantu. Pastikan mulainya itu di titik origin ya teman-teman. Kemudian kita sketch lingkarannya itu tepat di atas centerline. Nah, di sini kita beri ukuran untuk lingkarannya ini diameternya 8 mm. Kemudian jarak titik pusat lingkaran terhadap titik originnya ini sejauh 120 mm. Kita bisa checklist. Nah, untuk di modul kita akan menggandakan lingkaran-lingkaran ini menjadi 6 buah. Caranya kalian bisa mengulangi langkah-langkah tersebut atau kita menggunakan sketch pattern. Jadi kita pilih lingkarannya terlebih dahulu. Kemudian pilih segitiga di linear sketch pattern dan di sini terdapat dua fitur yaitu linear dan circular. Jika kita memilih linear, maka lingkaran ini akan menggandakan secara sejajar dengan lingkaran yang telah kita pilih sebelumnya. Tetapi jika yang kita pilih itu adalah circular sketch pattern, maka lingkarannya yang mengganda itu akan mengelilingi bidang ini. Nah, di sini kita bisa atur mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita akan menggandakan sebanyak 6 lingkaran. Kita bisa mengubahnya di sini. Kemudian kita bisa checklist. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan melubangi lingkaran-lingkaran yang telah kita tambahkan dengan extrude.
Kemudian end conditionnya kita pilih true all. Oke, kita bisa checklist. Nah, ini flash bottomnya sudah jadi, kita bisa save. Oke, selanjutnya kita akan membuat part baru, yaitu base. Jadi kita bisa new document kembali, pilih part, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan membuat part yang kedua. Pastikan sebelumnya unit yang kita gunakan adalah MMGS ya teman-teman. Selanjutnya, di sini kita akan memilih plan-nya itu top plan. Nah, untuk base, kita akan mulai sketsanya itu membentuk seperti trapesium. Pertama, center line di sembarang sisi kita mulainya. Pastikan lurus. Kemudian kita beri sketsa line di awal center line tadi hingga membentuk seperti trapesium. Oke, selanjutnya ini kan jika kita perhatikan center line ini tidak berada di titik origin. Nah, kita bisa mengubahnya dengan pilih center line ini, kemudian klik Ctrl pada keyboard dan pilih titik origin. Kemudian di add relation ini terdapat dua fitur, dua pilihan, yaitu ada midpoint dan coincident. Nah, jika coincident ini, maka akan memposisikan center line ini berada tepat di atas titik origin, tetapi titik originnya tidak berada di tengah center line. Maka itu kita akan memilih midpoint. Nah, maka center line-nya berada di tengah titik origin. Ini kita bisa checklist, kemudian kita samakan panjang garis-garis lainnya ini. Kemudian kita pilih add flow. Nah, kemudian kita checklist, baru kita beri dimensinya. Sudutnya ini kita beri 120 degree. Kemudian untuk panjang garisnya ini 120 mm. Oke, ini kita bisa checklist. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan memberikan ketinggian dari sisi sketsa yang telah kita buat dengan menggunakan base flange di sheet metal. Oke, kita pilih base flange. Nah, di sini kita bisa atur ketinggiannya sesuai pada modul, yaitu sebesar 20 mm. Kemudian ketebalannya 1,5 mm. Oke, dan radiusnya 1 mm. Kita bisa checklist. Maka jadinya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sisi-sisi ini seperti terlipat ke dalam dengan cara edge flange. Nah, kemudian kita pilih garis yang akan kita bengkokkan. Nah, ini kita bisa tarik mau mengarahkan ke luar atau ke dalam seperti ini. Ini kita arahkan ke dalam. Kemudian pilih sisi lainnya. Oke. Kemudian kita bisa atur panjang lebar dari flange-nya ini berukuran 60 mm. Kita bisa checklist. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tetapi ini kan sisi-sisinya ini masih belum sama ya teman-teman. Jadi kita bisa atur dengan cara pilih tanda plus di edge flange 1 ini. Kemudian pilih sketch 12. Edit sketch. Nah, kita akan menghilangkan vertical line-nya dengan cara klik vertical line-nya ini, lalu pilih delete pada keyboard.
Kemudian kita beri smart dimensi sebesar 60 derajat dan sisi sebelahnya juga sebesar 60 derajat. Oke, kita bisa checklist. Nah, selanjutnya kita exit sketch. Jika muncul error seperti ini, kita langsung continue saja. Selanjutnya kita akan mengubah ukuran dari sisi-sisi lainnya dengan cara yang sama. Ini vertical line-nya kita delete, kemudian kita beri dimensi sebesar 60 degree. Oke, kita checklist, lalu kita exit sketch. Lanjut untuk sketsa berikutnya. Dengan ukuran yang sama, 60 degree. Oke, kemudian kita exit sketch. Nah, maka base ini sudah jadi, kita bisa Ctrl S dan kita beri nama base. Oke, part kedua kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat part ketiga, yaitu shade. Oke, kita new dokumen kembali. Nah, di sini jangan lupa untuk unitnya kita masih menggunakan MMDS, kemudian kita menggunakan top plan. Nah, untuk shade ini kita akan menggunakan sketsa yang mirip dengan sketsa pada base sebelumnya. Jadi kita tinggal mengikuti sketsa pada langkah-langkah 19 hingga 20 di modul. Diawali dengan center line, lalu line, hingga membentuk seperti trapesium. Oke, sampai sini kita tetapkan center line-nya midpoint terhadap titik origin. Kemudian kita samakan sisi line-line-nya ini dengan equal. Nah, yang membedakan sketsa part shade ini dengan sketsa sebelumnya adalah di dimensinya. Di sini kita atur sudutnya sebesar 120 degree. Oke, kemudian untuk panjang line-nya di sini 65 mm. Nah, untuk sketsa yang ini kita sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan plan baru. Caranya kita exit sketch terlebih dahulu. Kemudian kita pilih top plan, karena kita akan menambahkan plan top plan. Selanjutnya kita beralih ke features dan reference geometry. Nah, reference geometry ini berguna untuk kita yang akan menambahkan sketsa baru di atas permukaan sketsa yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita tambahkan plan. Kemudian kita akan mengatur jarak antara plan dasar terhadap plan baru yang kita tambahkan ini. Kita akan memberikan jaraknya sebesar 740 mm. Kita bisa checklist. Oke, maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan membuat sketsa baru di plan tambahan ini. Kita normal to terlebih dahulu. Kemudian kita sketch dengan bentuk sketsa yang sama persis. Awali dengan center line. Kemudian kita sketsa line hingga membentuk menyerupai trapesium. Oke, sampai sini kita posisikan center line-nya ini tepat di tengah titik origin dengan cara yang sama seperti yang tadi. Kita midpoint, kita bisa checklist dan kita samakan panjang line-nya dengan edge relation-nya equal. Oke, kemudian kita atur dimensinya dengan sudut sebesar 120 degree dan panjang garisnya ini sebesar 20 mm. Kita bisa checklist. Nah, kemudian di sini kita exit sketch terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua sketsa ini. Caranya dengan menggunakan lofted band. Jadi kita ke sheet metal lalu pilih lofted band. Selanjutnya pilih titik yang sehadap ya teman-teman antara sketsa pertama dan sketsa kedua. Karena jika kita memilih sketsa yang bersilangan seperti ini, nah maka yang terbentuk itu akan menghilang dan tidak akan membentuk sebuah bangun. Jadi kita rubah dengan kita pilih titik yang sehadap. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Di sini facing optionnya kita pilih number of band, lalu facet value-nya kita pilih 2. Kita bisa checklist. Nah, ini bentuk shot-nya sudah jadi seperti ini. Kita bisa save dengan nama shot. Nah, karena kan kita perlunya sepasang, jadi di sini kita pilih format save as copy and continue. Lalu kita save. Oke, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bima. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Titin. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memberi lubang pada bagian set ini. Caranya yang pertama kita normal dulu pada bagian sebelah samping dari set. Lalu kalian bisa buat sketchnya dengan cara masuk ke sketch, pilih sketch. Lalu yang pertama kalian bisa pilih center line untuk membuat garis tengahnya. Nah, untuk center line ini usahakan pas di tengah dari sisi bawah set, lalu ditarik aja ke atas sampai ada tandanya seperti ini. Nah, tanda seperti itu menunjukkan bahwa garis sudah tegak lurus. Sudah di checklist saja. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa buat lingkaran untuk membuat lubang. Nantinya lalu taruh titik pusat lingkaran tersebut di center line. Nah, jika sudah di checklist, setelah itu kita akan memberi ukuran pada lingkaran. Kita beri ukuran 20 mm dan kita akan memberi jarak antara lingkaran ini sampai ke bagian bawah dari set. Nah, ini perlu diperhatikan, jika mau membuat ukuran ini jangan pas di titik origin, karena yang dibuat acuan adalah bagian bawah dari set. Kita kasih ukuran 60 mm.
Jika sudah di checklist, lalu di checklist lagi. Setelah itu kita akan membuat lubang dari lingkaran tersebut. Kita masuk ke menu fitur, lalu pilih struct. Ini pilih end conditionnya yang true all. Jika sudah di checklist saja. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menambah konfigurasi baru dengan cara kita masuk ke configuration manager, lalu klik kanan pada part configuration, lalu pilih add configuration. Nah, buat nama konfigurasinya yaitu socket. Jika sudah di checklist saja. Nah, untuk tahap selanjutnya balik ke fitur manager. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa menghilangkan lubang yang berada di set ini. Caranya dengan klik kanan pada cut extract, lalu pilih suppress. Nah, nanti secara otomatis akan hilang. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran seperti tadi tetapi berbeda ukuran. Caranya yang pertama kita buat sketchnya terlebih dahulu, lalu pilih center line seperti tadi, usahakan berada di titik tengah dari sisi set tersebut. Jangan lupa untuk garisnya dibuat dekat lurus ya. Jika sudah di checklist saja, lalu kita buat lingkaran. Jika sudah di checklist, nah untuk langkah selanjutnya kita akan memberi ukuran pada lingkaran dan jarak antara lingkaran dengan sisi bawah dari set. Masuk ke smart dimension, kita beri ukuran untuk lingkarannya yaitu 55 mm dan jaraknya 60 mm. Jika sudah di checklist saja. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa membuat garis tengah dengan center line. Langsung saja masuk ke sketch, lalu pilih center line, lalu klik pada titik pusat lingkaran. Usahakan garisnya jangan sampai horizontal, karena nanti kita akan membuat garis center line ini sejajar dengan sisi bawah dari set. Jika sudah di checklist saja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buat sejajar garis center line ini sama sisi bawah dari set. Caranya dengan pertama klik center line, tekan CTRL, tahan, lalu pilih bagian bawah dari set. Nah, setelah itu pilih yang paralel. Secara otomatis nanti garisnya akan sejajar. Jika sudah di checklist saja. Langkah selanjutnya kalian bisa membuat lingkaran kecil yang berada di luar lingkaran besar ini. Ukurannya bebas terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat ukurannya menjadi 4,5 mm dan jarak antara center line yang berada horizontal dan vertikal ini sebesar 28 mm. Jika sudah di checklist saja. Untuk selanjutnya kalian bisa melakukan mirror entities untuk membuat part yang sama dengan jarak yang sama secara otomatis menjadi
Untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan fitur mirror entities untuk menduplikasi lingkaran yang kecil ini sejumlah 4 buah. Langsung saja masuk ke mirror entities, pilih yang entities to mirrornya itu yang lingkaran, lalu mirror aboutnya pilih yang garis centerline-nya. Jika sudah, diklik OK. Ulangi cara tersebut. Lalu kita checklist. Setelah ini kalian bisa masuk ke fitur, lalu pilih extract untuk melubangi lingkaran-lingkaran yang telah kita buat tadi. Untuk end conditionnya kalian bisa pilih true all. Jika sudah, di checklist saja. Jangan lupa di save dengan nama standar. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa membuka part yang telah kita buat tadi, yaitu flank bottom dengan cara Ctrl O. Kita open. Lalu kita bisa save as terlebih dahulu dengan nama flank top. Selanjutnya kalian bisa mengedit ukuran dari flank bottom ini dengan cara klik double, lalu ubah ukuran yang 170 ini menjadi 22 mm. Begitu juga yang bagian luar yang 280 kita ubah menjadi 90. Ya sudah, di checklist saja. Jika masih terjadi error seperti ini, kalian bisa klik sketch lalu pilih yang edit sketch. Nah, setelah ini nanti otomatis lingkarannya akan menjadi kecil seperti ini. Jika sudah, di exit sketch saja. Nah, di sini cut extract-nya error. Nah, caranya kalian bisa klik tanda plus yang berada di sebelah cut extract 1. Nah, ini kalian bisa klik kanan pada sketch 2 lalu edit sketch. Nah, ubah ukuran untuk jarak antara titik pusat dengan lingkaran yang kecil ini menjadi menjadi 30 mm. Setelah itu kalian juga bisa mengubah diameter dari lingkaran kecilnya menjadi 6,5 mm. Jika sudah, di checklist saja lalu exit sketch. Jangan lupa di save ya. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa assembly part-part yang telah kita buat tadi. Caranya kita Ctrl New, pilih assembly. Lalu kalian bisa memasukkan part yang ingin kalian rangkai atau kalian rakit. Yang pertama yang harus kalian masukkan yaitu yang flank bottom. Jika di sini tidak ada, kalian bisa browse lalu pilih flank bottom, lalu kalian open. Selanjutnya kalian bisa memasukkan part lagi dengan cara insert komponen, lalu masukkan bagian base nya.
Nah, untuk bagian base ini kalian bisa masukkan 2 kali ya. Nah, untuk menggabungkan atau merakit part-part ini kalian bisa masuk ke mat, lalu klik pada bagian plus asem, lalu kalian bisa klik juga tanda plus pada bagian flank bottom, base 1 dan base 2. Nah, yang pertama kalian bisa mat bagian front plane dari flank bottom dengan front plane base 1 jika sudah di checklist. Selanjutnya kalian bisa mat rack plane dari flank bottom dengan rack plane base 1 jika sudah di checklist. Untuk mempermudah match selanjutnya kalian bisa klik tanda min pada B1. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa mat pada bagian front plane dari flank bottom dengan front plane dari base 2. Nah, untuk kali ini kalian harus membalikkan posisi dari base 2 nya dengan cara flip mat alignment. Nah, jika sudah di checklist, selanjutnya kalian bisa mat rack plane dari flank bottom dengan rack plane dari base 2 jika sudah di checklist. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa menaikkan terlebih dahulu posisi dari base ini untuk mempermudah match selanjutnya. Nah, untuk match yang terakhir kalian harus menggunakan multiple match untuk mempermudah. Untuk bagian dari common reference nya kalian bisa pilih bagian dari flank bottom. Selanjutnya untuk komponen reference kalian bisa pilih sisi atau garis bagian bawah dari base. Jika sudah di checklist. Nah, ini partnya sudah tidak akan bergeser lagi karena sudah full definite jika sudah di checklist. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa insert komponen lagi. Yang harus kalian insert yaitu standar. Nah, untuk yang pertama kalian harus insert standarnya dengan konfigurasi soket. Jika sudah, langsung klik open saja. Masukkan lagi bagian standar tapi dengan konfigurasinya yang default. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa match seperti langkah yang tadi. Nah, ini kalian perlu klik tanda plus bagian standar 1 terlebih dahulu agar mudah. Nah, selanjutnya kalian bisa match yang pertama yaitu front plane dari bagian flank bottom dengan front plane yang bagian standar 1. Nah, jika sudah di checklist. Begitu juga rack plane dari standar 1 dengan rack plane dari flank bottom. Begitu juga untuk standar yang kedua. Kalian bisa match front plane dari flank bottom dan front plane dari standar 2. Jangan lupa posisinya dibalik jika sudah di checklist. Selanjutnya kalian bisa match standar 2 bagian rack plane dengan flank bottom bagian rack plane jika sudah di checklist.
kalian bisa menaikkan posisi dari standar ini selanjutnya. Kalian bisa mat kembali dengan cara multiple mat mode. Nah, untuk common reference-nya kalian bisa pilih bagian dari base. Nah, untuk yang komponen reference kalian pilih bagian dari standarnya. Jika sudah, di checklist. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa insert komponen lagi. Kalian bisa memasukkan flank top. Untuk assembly-nya masih sama seperti tadi ngematnya. Bisa kalian pilih front plane dari flank bottom dengan front plane yang berada di flank top. Jika sudah, di checklist. Itu juga dengan rack plane di flank top dengan rack plane di flank bottom. Jika sudah, di checklist saja. Untuk langkah yang terakhir kalian bisa mat bagian dari flank top dengan bagian dari standarnya. Kalian bisa masuk ke multiple mat mode, lalu pilih yang common reference-nya bagian flank top. Lalu untuk komponen reference-nya kalian bisa pilih yang bagian standarnya. Jika sudah, di checklist. Kalian bisa save bagian assembly ini dengan nama standar complete. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa buka bagian flank top. Nah, jika kalian masih belum close bagian flank top, kalian bisa buka lagi. Jika sudah tertutup, kalian harus buka lagi dengan control open. Kalian bisa save as terlebih dahulu. Pilih save as and copy. Beri nama set bottom. Nah, sudah di save. Karena ini masih belum berpindah dari flank top menjadi set bottom, kalian bisa membukanya dengan Ctrl O, terus buka bagian set bottom. Nah, jika sudah, kalian bisa edit part ini dengan merubahnya menjadi heksagonal. Caranya, kalian bisa masuk ke pose strat, pilih atau klik bagian plus di sebelah pose strat 1, lalu pilih sketch, klik kanan, masuk ke edit sketch. Nah, kalian bisa delete lingkaran yang berada di luar ini, klik ya saja, lalu kalian ganti dengan heksagon. Sebelumnya kalian juga bisa normal itu terlebih dahulu untuk memudahkan kalian untuk membuat sketsa. Jika sudah, di checklist saja.
Untuk langkah selanjutnya kalian bisa mengatur ukuran dari hexagon ini menjadi 120 mm. Jika sudah, di checklist saja. Lalu kalian bisa exit sketch. Nah, ini akan terjadi error. Kalian klik saja continue and ignore error. Nah, selanjutnya fitur dari Cut Extract ini juga akan terjadi error. Nah, caranya kalian bisa klik kanan pada bagian Cut Extract, lalu kalian bagian Cut Extract ini juga akan mengalami error. Untuk mengatasinya kalian bisa klik pada bagian plus Cut Extract, lalu pada sketch yang kedua ini kalian bisa klik kanan, lalu pilih edit sketch plan. Nah, lalu kalian bisa klik bagian dari hexagon ini untuk menghilangkan errornya. Klik saja, lalu di checklist. Nah, secara otomatis nanti errornya akan hilang. Jika sudah, di save aja. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa buka set yang telah kita buat tadi dengan cara Ctrl O, lalu buka yang set. Nah, selanjutnya kita akan mengedit ukuran dari set ini dengan cara klik double pada set, lalu kita akan mengatur ukurannya atau mengubah ukurannya dari lebar yang atas ini yang awalnya 20 kita ubah menjadi 90. Kalau sudah, di checklist. Begitu juga yang bawah yang awalnya 65 mm kita ubah menjadi 60 mm. Begitu juga panjangnya yang awalnya 740 kita ubah menjadi 200. Jika sudah, di checklist saja. Nah, ini masih belum berubah. Kalian bisa klik tanda plus yang berada di lofted band. Nah, kalian bisa klik pada sketch 2, klik kanan, edit sketch. Nah, jika sudah, langsung di exit sketch saja. Nanti secara otomatis akan langsung menyesuaikan. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa membuat lubang. Nah, lubangnya ini menggunakan fitur dari offset entities. Nah, caranya kalian bisa klik pada salah satu bagian ini, bagian dari set, normal tool terlebih dahulu biar mudah, lalu klik pada sketch, lalu pilih yang offset entities. Nah, karena kita akan membuat lubang pada bagian tengahnya, kalian bisa reverse directionnya terlebih dahulu agar potongannya ini ke dalam atau garisnya ini menjadi ke dalam. Nah, selanjutnya pilih offset distance-nya 15 mm. Jika sudah, di checklist. Selanjutnya kita bisa buat sketch fillet. Kita akan membuat lengkungan di titik subit ini. Pilih radiusnya 5 mm. Jika sudah, diklik saja pada bagian pojok-pojok dari sketsa. Jika sudah, di checklist saja. Setelah itu, untuk melubangi kalian bisa masuk ke fitur, pilih extrude cut.
pilih end conditionnya true all. Jika sudah, di checklist saja. Ulangi langkah tersebut ke dua bagian yang belum terpotong ini. Setelah menjadi part seperti ini, kalian bisa save terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa buka lembaran baru dengan klik Ctrl New, lalu pilih yang assembly. Selanjutnya, kalian bisa pilih bagian dari set bottom, masukkan komponen lagi yaitu set. Ini setnya 2 kali ya. Selanjutnya kalian bisa match, caranya masih seperti tadi. Match dengan cara pilih front plane pada set bottom dengan front plane set 1. Jika sudah, di checklist. Selanjutnya right plane dengan right plane. Jika sudah, di checklist. Begitu juga dengan set yang kedua. Kalian bisa pilih front plane dari set bottom dengan front plane dari set 2. Jangan lupa posisinya dibalik. Jika sudah, di checklist. Begitu juga right plane dengan right plane. Jika sudah, di checklist. Kalian bisa geser terlebih dahulu bagian dari setnya untuk mempermudah match selanjutnya. Pilih ke multiple match mode, pilih yang common reference-nya bagian set bottom, dan untuk komponen reference-nya kalian bisa pilih bagian dari setnya. Jika sudah, di checklist saja. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah part penghubung di antara set ini berupa persegi panjang. Nantinya caranya kita masuk ke insert komponen, pilih new part, lalu kalian bisa pilih front plane dari set bottom. Untuk lebih mudahnya kalian bisa normal to. Selanjutnya kalian bisa masuk ke sketch, lalu pilih center line. Nah, kita akan membuat garis center line ini tepat di tengah. Ciri-cirinya dengan ada titik berwarna ini. Tarik saja ke bawah secara vertikal. Jika sudah, di checklist saja. Selanjutnya kita akan membuat sebuah persegi panjang. Pastikan setiap sudut dari perseginya itu saling terhubung ya. Jika sudah, di checklist saja.
Lalu kita akan mengatur ukurannya. Untuk ukuran dari lebarnya sendiri itu 3 mm, sedangkan untuk panjangnya sendiri 20 mm. Sudah di checklist. Nah, untuk membuat jarak antara bagian kiri dan kanan dari persegi ini agar sama, kalian bisa simetriskan dengan cara klik garis yang berada di paling kiri, tekan Ctrl, klik bagian centerline tengah, begitu juga klik dengan bagian kanan dari persegi. Setelah itu pilih yang simetrik. Secara otomatis nanti perseginya jarak antara centerline-nya itu sama. Sudah di checklist. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa masuk ke bagian fitur, lalu kalian bisa extract boss. Nah, untuk end conditionnya kalian bisa pilih up to body, karena yang kita butuhkan nanti adalah sebuah part yang menghubungkan dari bagian yang ini dengan bagian sini. Langsung saja klik bagian ini jika sudah di checklist. Lalu kalian bisa mengulangi hal tersebut dengan cara kalian masuk ke boss extract pada bagian part assembly, lalu pilih sketch 1, diklik, setelah itu pilih yang extract boss. Nah, untuk langkahnya seperti tadi, kalian pilih end conditionnya yang up to body. Setelah itu klik pada bagian yang berlawanan tadi. Jika sudah, di checklist saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa buat sebuah lingkaran yang berada di tengah-tengah part assembly ini. Langsung masuk ke sketch, pilih circle, letakkan di tengah titik originnya ya. Kita checklist, kita beri ukuran 6,5 mm. Sudah di checklist saja. Selanjutnya kita akan membuat lubang, masuk ke extract cut, kita pilih yang truck all. Sudah di checklist. Selanjutnya kalian bisa keluar dari komponen, exit komponen. Selanjutnya kalian bisa menambahkan toolbox, masuk ke library design, lalu pilih toolbox, klik pada tanda plus di toolbox, pilih yang din, lalu kalian bisa pilih bolt and screw. Selanjutnya kalian bisa memilih yang bagian stud, pilih stud bolt din 9762. Selanjutnya kalian bisa meletakkannya. Jangan lupa ganti size nya menjadi M6 ya, dengan panjangnya 60. Jika sudah, di checklist saja. Selanjutnya mat bagian toolbox tadi, bagian dari toolboxnya dengan sisi lingkaran yang berada di dalam part. Pilih yang konsentrik jika sudah di checklist. Geser terlebih dahulu.
Selanjutnya kita akan menggabungkan. Selanjutnya kita akan melakukan match lagi bagian bawah dari toolbox dengan bagian sisi bawah dari part assembly jika sudah di checklist. Nah, setelah part menjadi seperti ini, kalian bisa save dengan nama set complete. Kalau muncul seperti ini, kita bisa save di internalis saja, nggak apa-apa, langsung kita klik OK aja. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa membuat bagian atap dari set komplit ini dengan membuka lembaran baru. Kita pilih part, lalu pilih top line, buat sketsa trapesium seperti yang sudah tadi kita buat. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan center line karena kita akan membuat atap yang salah satu bagian sisinya itu tidak berlubang, jadi semua sisinya diperlukan. Jika sudah, di checklist saja. Yang pertama, kalian bisa melakukan midpoint seperti tadi. Jika sudah di checklist, lalu buat tiga garis ini menjadi equal atau sama. Jika sudah di checklist, untuk langkah selanjutnya kalian bisa memberi ukuran. Untuk ukuran tingginya yaitu 125 mm. Dan untuk ukuran sudutnya, kemiringannya ini 120 derajat. Jika sudah, di checklist. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa membuat plan lagi. Sebelum membuat plan, kalian exit sketch terlebih dahulu ya. Pilih top line terlebih dahulu, lalu masuk ke fitur, pilih reference geometry, lalu pilih plan. Nah, untuk jaraknya sendiri kalian bisa mengaturnya sejauh 40 mm. Jika sudah, di checklist. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa membuat titik. Nah, titik ini nanti digunakan sebagai puncak dari atap itu sendiri atau hood. Nah, caranya langsung saja klik sketch, lalu pilih yang point. Nah, ini letakkan di tepat titik tengah originnya. Jika sudah, di checklist saja. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa exit sketch terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa pilih lofted boss. Nah, seperti yang tadi, kalian bisa pilih yang sketch 2 terlebih dahulu, lalu klik sketch 1. Jika sudah, di checklist saja. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa memotong bagian yang tengah ini jadi seperti lempengan nanti partnya. Caranya kalian bisa masuk ke bagian sel,
kalian bisa ubah untuk ketebalannya menjadi 1,5 mm. Nah, untuk bagian yang dipotong, kalian bisa pilih sisi dari segitiga ini dengan sisi bawah dari part. Lalu untuk melihatnya kalian bisa show preview. Nah, seperti ini kurang lebih nanti terpotongnya. Jadi jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung di checklist saja. Nah, kurang lebih nanti partnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kalian bisa masuk ke sheet metal, lalu pilih yang insert band. Nah, insert band ini gunanya nanti agar part yang kita buat nanti seperti tekukan-tekukan lempengan yang kita buat tadi, kayak seperti dari base, terus set, dan lain-lain. Nah, kalian bisa klik pada bagian tengah sini, lalu pilih bench radiusnya 1 mm. Jika sudah, di oke aja. Kalau muncul seperti ini, langsung klik oke aja, nggak apa-apa. Nah, kurang lebih partnya akan menjadi seperti ini. Nah, sudah, kita save aja dengan nama hood. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa assembly hood ini menjadi satu dengan cara kita buka lembaran baru, pilih assembly, lalu kita bisa insert komponennya yang bagian hood. Untuk bagian matnya masih sama seperti tadi caranya. Kita bisa mat bagian front plane dengan front plane, rack plane dengan rack plane. Jangan lupa dibalik. Jika sudah, di checklist. Nah, untuk khusus mat yang terakhir ini, kalian kan partnya masih bergeser ya. Untuk mematenkan, kalian bisa klik pada garis bagian sini bawah dari hood satu dengan bagian hood bawah dari hood yang kedua. Jika sudah, di checklist. Nah, jika sudah, nanti partnya tidak akan bergeser lagi. Jika sudah, di checklist saja. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa membuat sebuah lingkaran di sini, melubangi di sini, gunanya nanti untuk memudahkan kita assembly. Nah, kalian bisa masuk ke top plane pada bagian hood yang pertama atau yang kedua juga bisa. Lalu kalian bisa normal tool terlebih dahulu biar enak. Selanjutnya kalian bisa masuk ke sketch, pilih sketch, lalu kalian bisa pilih circle. Nah, kalian bisa letakkan titik pusat lingkaran ini di tepat titik originnya. Ukurannya terserah terlebih dahulu. Jika sudah, di checklist. Nah, setelah itu kita berukurannya menjadi 6,5 mm. Jika sudah, di checklist. Selanjutnya kita akan membuat lubang dengan cara masuk ke assembly, lalu kita pilih assembly feature, pilih yang extract cut. Nah, untuk end conditionnya kita pilih yang truck all. Yang perlu kalian perhatikan yaitu arah saat kalian memotong. Jika kalian sudah memakai truck all tapi masih belum terpotong, berarti arah tanda panah dari kalian itu masih salah, jadi harus
reverse direction. Jika sudah, di checklist saja. Nah, nanti kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Jangan lupa di save. Kita beri nama HUD complete. Jika sudah, kalian bisa buka lembaran baru lagi, pilih bagian assembly, lalu kita oke. Nah, kita akan mengassembly semua bagian-bagian yang kita sudah buat tadi. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama dari standar complete sebagai acuannya, lalu insert komponen lagi bagian set complete. Selanjutnya kalian bisa masukkan juga bagian HUD complete. Nah, jika sudah, kalian bisa match. Nah, kalian bisa match bagian sisi potongan dalam ini yang berbentuk lingkaran dengan sisi dalam lingkaran yang berada di flank top ini. Jika sudah, di checklist saja. Tarik ke atas agar kita mudah ngemetnya. Nah, ini partnya masih belum tersambung secara penuh. Nah, ini kalian bisa mat lagi dengan cara sisi lingkaran yang kecil ini dengan sisi lingkaran yang kecil bagian flank top. Konsentrik jika sudah, di checklist. Nah, ini tinggal ke atas dan ke bawah. Nah, selanjutnya kalian bisa mat bagian sisi dari set bottom bagian bawahnya dengan bagian atas dari flank top. Jika sudah, di checklist. Nah, ini sudah tidak akan bergeser lagi. Untuk langkah yang terakhir, kalian bisa mat bagian HUD dengan bagian set complete-nya. Caranya, kalian bisa klik pada bagian ini yang toolbox, lalu klik bagian lingkaran sisi bagian dalam lubang ini. Jika sudah, di checklist. Nah, tarik ke atas, lalu untuk mematenkan ini kalian bisa klik bagian garis yang berada di bawah HUD ini dengan titik yang berada di pojokan dari set complete-nya. Terserah mau titik mana, yang penting itu titik. Nah, kalau bisa diusahakan di bagian titik yang paling tengah ya. Jadi seperti ini. Jika sudah, di checklist. Nah, nanti partnya sudah tidak akan bergeser lagi. Jika sudah, di checklist saja. Nah, misalkan kalian tidak memakai toolbox, kalian bisa assembly juga. Mungkin saya undo lebih dahulu ya untuk matnya. Untuk bagian toolboxnya akan saya hapus. Nah, ini contoh jika kalian tidak memakai toolbox ya. Kalian bisa mat terlebih dahulu seperti tadi, yaitu bagian sisi lingkaran ini dengan bagian lingkaran tengah flank top. Jika sudah, di checklist. Lalu kalian bisa pilih bagian sisi dalam potongan lingkaran yang kecil bagian flank top dengan set bottom. Jika sudah, di checklist. Nah, untuk assembly bagian HUD complete sendiri ini agak berbeda dari yang tadi karena yang ini tidak pakai toolbox. Jadi kalian ngematnya ini agak berbeda. Kalian bisa pilih bagian dalam dari potongan lingkaran ini dengan bagian dalam potongan lingkaran yang berada di part assembly ini.
sisi yang bagian dalam ya, jangan yang garisnya. Jika sudah, di checklist. Nah, selanjutnya masih sama seperti caranya tadi, kalian pilih salah satu garis atau sisinya. Kalau bisa garisnya saja ya. Nanti kita assembly dengan titik yang berada di tengah ini. Kita klik saja jika sudah di checklist. Nah, partnya sudah tidak akan bergerak lagi jika sudah di checklist. Selanjutnya kalian bisa save all, beri nama garden light. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk membuat modul 6 ini. Yang perlu kalian perhatikan yaitu mengenai matnya, sama untuk membuat part assembly, yaitu part yang dibuat dalam assembly. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.